Deforestasi di kawasan Gunung Wayang sebagai dampak langsung dari alih fungsi lahan baik untuk pertanian maupun untuk pemukiman. Saya berada di lokasi di mana kemiringan lebih dari 30%. Jadi kalau kita melihat aturan dari Menteri Pertanian, seyogianya lokasi-lokasi yang kemiringan di atas 30% ini tidak diperbolehkan untuk ditanami tanaman pertanian semusim seperti ini. Namun demikian, pada kenyataannya kita bisa lihat di sini, di daerah sini, bahwa hampir lahan di sini dibudidayakan dan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan pertanian yang sifatnya semusim. Dan tentu saja ini akan sangat berpengaruh buruk nantinya terhadap kelestarian dari lokasi atau lahan-lahan di sini. Dan di sisi lain, erosi akan semakin tinggi. Dan erosi yang tinggi tentu saja bahwa ini yang tidak dikehendaki dan pada akhirnya akan berakhir di sungai, di mana sungai akan semakin dangkal. Nah, seperti inilah barangkali yang harus kita kaji ulang, bahwa bagaimana pola-pola pertanian kita kembalikan lagi yang sesuai dengan kaidah konservasi. Barangkali itu yang harus kita lebih perhatikan di kemudian hari. Jika hujan turun selalu terjadi banjir dan longsor di kawasan hulu. Limpahan air hujan tidak lagi mampu terserap tanah karena hilangnya hutan di kawasan ini. Akibatnya, banjir dan tanah longsor kerap terjadi di kawasan ini yang menimbulkan korban harta dan nyawa. Banjir ini pula membawa material lumpur dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak jarang, lumpur ini membenamkan pemukiman warga. Bendungan yang terletak di sepanjang Sungai Citarum juga kena akibatnya. Pendangkalan dasar bendungan tidak terhindarkan. Jumlah sedimen sebelum masuk das Saguling atau sebelum masuk dam Saguling itu sekitar 112 juta ton per tahun. Dan sedimentasi yang terjadi di Saguling kurang lebih 2,8 juta ton per tahun. Nah, ini bisa kita bayangkan, barangkali kalau seumpamanya kita tidak bisa mencegah sedimentasi yang terjadi di Saguling, barangkali Saguling tidak akan lebih dari 40 tahun lagi ke depan bahwa sudah penuh dengan sedimen. Itu PR kita yang perlu kita selesaikan. Kemudian setelah Saguling ada dam kedua di daerah hilirnya, yaitu Cirata. Jadi dam Saguling, kemudian Cirata, kemudian yang terakhir adalah Jatiluhur. Jadi ketiga dam ini merupakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan kurang lebih dihasilkan sekitar 1.200 MW dan mengaliri listrik Jawa dan Bali tentu saja. Oleh karena itu, bahwa ketiga dam ini pun kita perlu pelihara. Karena perlu benar kita jaga, karena kalau tidak, masyarakat Jawa dan Bali barangkali akan kegelapan seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, hingga Februari 2010 lalu, tercatat 33 kejadian gerakan tanah longsor dan banjir bandang di Indonesia, dan 21 kejadian diantaranya terjadi di Jawa Barat. Diprediksi, di masa penghujan tahun ini, Jawa Barat merupakan kawasan paling rawan terjadi gerakan tanah dan longsor. Hal itu karena topografi wilayah Jawa Barat bergunung-gunung dan bertebing-tebing dengan kemiringan yang cukup tajam.